Oke, mengenai contoh 2 ini, kita coba ini pembahasan bagaimana kita memodelkan suatu permasalahan program linier ya. Kenapa ini dikatakan sebagai permasalahan program linier? Nah, coba kita lihat. Oh, ternyata di sini ada menyatakan apa pernyataannya. Nah, mendapatkan keuntungan maksimal. Nah, jadi kan kita sudah kita pelajari program linier itu permasalahan mengenai tentang pencapaian optimalisasi. Optimalisasi ini ada 2, tentang mencapai keuntungan, atau yang satu lagi mengenai meminimkan biaya. Karena berbicara tentang mendapatkan keuntungan maksimum, berarti ini pembicaraan tentang program linier. Oke, kita coba bagaimana mensolusikan pemodelannya. Di langkah pertama ini udah observasi ya, jadi permasalahan kita yang hadapi dalam pembelajarannya, kita tidak melakukan observasi, jadi hasil observasi itu berupa contoh soalnya. Yang kedua, melakukan identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu berdasarkan pertanyaan tujuannya mau ngapain tadi, permasalahannya kasus maksimum tadi ya. Karena kasus maksimum perusahaan akan mengambil keuntungan. Intinya di sini kita mau mensolusikan apa? Apa yang mau kita cari solusinya? Ada pembicaraan ban motor, ban sepeda, ada pembicaraan mesin. Mesin 1, mesin 2, mesin 3. Yang mana mau kita solusikan, nilai apa yang mau kita cari sehingga mendapatkan keuntungan. Dalam permasalahan ini kita baca berulang-ulang kali, kalau nggak mampu menyelesaikan dalam sekali diulang-ulang. Oh, ternyata suatu perusahaan ingin memproduksi ban motor, ban sepeda. Ya, tentu masalahnya adalah berapa banyak ban motor dan ban sepeda yang mau diproduksi sehingga mendapatkan keuntungan maksimal dari penjualan tersebut. Nah, karena itu menjadi identifikasinya, maka variabel keputusannya adalah X berupa banyak ban motor, Y adalah banyak ban sepeda. Jadi itu yang mau kita jadikan, berapa yang mau kita solusikan, apa yang mau kita cari nilainya nantinya. Nah, di sini untuk mendapatkan fungsi kendala, kita buat tabel bantuan. Tabel bantuan ini relatif bentuknya ya, nggak baku seperti ini. Yang jelas, tabel ini adalah menyajikan data yang ada pada soal berupa tabel. Pembelajaran ini sejalan dengan di statistika. Statistika juga mempelajari yang pertama adalah bagaimana menyajikan data secara tabel. Di ini kita sajikan data yang jelas. Kolom pertama itu berupa variabel keputusannya. Tadi ada X dan ada Y. Nah, yang di barisan atas ini merupakan apa yang menjadi batasan dan apa yang menjadi tujuan. Tujuan letakkan aja di kolom terakhir. Nah, batasan kita tadi dalam soal berbicara tentang pembuatannya ada 3 mesin. Nah, berarti mesin 1, mesin 2, dan mesin 3 adalah batasan masalahnya yang akan menjadi nanti di fungsi kendala. Makanya mesin 1, mesin 2, mesin 3 beroperasi dalam satuan menit. Angka-angka yang di dalam ini harus sesuai sama data yang ada. X tadi motor mesin satunya 2. Kembalikan ke soal ya. Motor, mana motor? Ini motor 2 sebaris, berarti kita isi nanti 2, 8, 10. Maka 2, 8, 10. Oke, yang Y berarti 5, mesin 1, 4, mesin 2, mesin 3 tidak ada, berarti 0 di mesin 3. 5, 4, 0. Maka tampilannya 5, 4, 0 boleh ditidakkan juga nggak apa-apa. Oke, sekarang di barisan terakhir. Barisan terakhir ini terisi sesuai pada soal. Kayak bandingkan sama soal nomor 1 tadi ya, sebelumnya tidak ada di kolom pertamanya ada isi. Nah, sedangkan di sini kolom pertama tidak ada isi. Kenapa tidak ada isi di kolom pertamanya di barisan terakhir? Ya, karena dalam soal tidak bercerita jumlah total produksi ban motor sama ban sepedanya tidak ada dalam soal. Makanya tidak ada nilainya di sini. Di kolom kedua, mesin 1 total operasinya
sebanyak mana nih? Nih, tiap mesin dioperasikan 800 menit per hari. Berarti sudah ditentukan bahwa 800 menit per hari. Nih, berarti kecil dari. Kenapa kecil dari? Ya, karena maksimumnya beroperasi segitu ya. Karena dalam soal udah jelas karena dia operasi 800, berarti asumsinya ya kurang dari itu atau sama dengan itu. Makanya kecil sama dengan 800, kecil sama dengan 800, kecil sama dengan 800. Nah, bagaimana kita membuat fungsi kendala? Fungsi kendala itu berdasarkan tabel bantuan tadi. Baca kolom pertama, oh tidak bisa dibaca karena nggak ada ending bawahnya. Kolom kedua, mesin 1, makanya mesin 1 beroperasi, maka kita baca. Yang kita baca berarti caranya sama seperti pembahasan pertama tadi ya. 2x ditambah 5y, 2x tambah 5y, kecil dari 800, kecil dari 800. Jadi satu kolom ini kita baca ke bawah. Mesin 2 berarti 8x ditambah 4y, 8x tambah 4y kecil sama dengan 800. Mesin 3 10x, nggak ada y-nya, berarti ya 10x kecil sama dengan 800. Ini batasan non negatif ya namanya. Kenapa kita perlu menunjukkan ini? Seperti yang di awal tadi, berbicara banyak ban, banyak, nggak mungkin kecil dari 0, makanya kita perlu menuliskan besar dari 0. Kalau nggak ada simbol ini, berarti diasumsikan x dan y-nya boleh kecil dari 0. Makanya kita perlu menuliskan tidak boleh ada kecil dari 0, dia harus besar, harus positif. Makanya ini namanya batasan non negatif. X dan Y elemen Z. Z di sini bilangan integer. Kenapa bilangan integer perlu kita bunyikan? Ya karena variabel keputusan itu mewajibkan, mengharuskan jumlah ban motor, ban sepeda secara logika tentu bilangan bulat. Oke. Sekarang kita lanjut ke fungsi tujuan. Bagaimana fungsi tujuan? Kembali dia ke tabel ending yang kolom terakhir. Kita membaca kenapa kolomnya keuntungan ya, karena cerita di laporan soal tadi keuntungan ya, mendapat keuntungan yang maksimum, berarti berbicara tentang keuntungan. 40x sama membacanya seperti yang kolom-kolom lainnya, 40x ditambah 30y. X adalah ban motor tadi, Y adalah ban sepeda. Jadi Z max sama dengan 40.000x ditambah 30.000y.